Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai rodentisida antikoagulan. Apa sih rodentisida antikoagulan itu? Jadi, rodentisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh hewan pengerat seperti tikus. Segala jenis rodentisida yang digunakan sangat tergantung pada bahan aktif yang digunakan. Rodentisida yang efektif biasanya dalam bentuk cair. Hal ini dikarenakan rodentisida cair mempunyai sifat tidak berbau, tidak berasa, dan slow acting, yang artinya membunuh tikus secara perlahan-lahan. Prinsipnya dalam pengendalian ini menggunakan bahan-bahan kimia untuk membunuh atau mengganggu aktivitas tikus. Beberapa rodentisida akan menghentikan pembekuan darah atau sering disebut sebagai antikoagulan. Rodentisida yang mengandung antikoagulan merupakan kelompok terbesar pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat. Antikoagulan ditemukan pada awal abad 20 setelah ternak memakan semanggi manis atau sweet clover yang terkontaminasi dengan bis-hidroksikumarin dan mengalami kematian setelah terjadinya pendarahan. Berdasarkan cara kerjanya, rodentisida antikoagulan termasuk rodentisida kronis, di mana racun ini bekerja secara lambat dengan cara mengganggu metabolisme vitamin K serta mengganggu proses pembekuan darah. Bahan aktif yang tergolong racun kronis, kumatetralil, warfarin, dan pifal yang termasuk racun antikoagulan generasi pertama, serta brodifakum, bromadiolon, dan fluokumafen yang termasuk racun antikoagulan generasi kedua. Kemudian, berdasarkan kelompok kimia bahan aktif, rodentisida antikoagulan merupakan penghambat kompetitif vitamin K dalam sintesis faktor pembekuan darah di dalam hati sehingga mekanisme koagulasi darah terganggu. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pendarahan dalam tubuh sehingga tikus mati karena mengalami kekurangan darah. Rodentisida dapat menimbulkan keracunan apabila tertelan. Rodentisida antikoagulan mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, tidak berbau dan tidak berasa. Yang kedua, slow acting, yang artinya membunuh tikus secara perlahan-lahan. Tikus baru mati setelah memakan beberapa kali. Yang ketiga, tidak menyebabkan tikus jera umpan. Dan yang keempat, mematikan tikus dengan merusak mekanisme pembekuan darah. Berdasarkan kelompok kimia bahan aktif, terdapat dua kelas rodentisida antikoagulan. Yang pertama, coumarin antikoagulan. Contohnya, brodifakum, bromodiolon, kumatetralil, difenakum, difetialon, fluokumafen, dan warfarin. Kelas yang kedua yaitu indadione antikoagulan. Contohnya, klorofasinon, difasinon, dan pindon. Bahan aktif rodentisida. Yang pertama, fluokumafen. Fluokumafen merupakan rodentisida antikoagulan generasi kedua yang modern. Racun ini tergolong sebagai racun antikoagulan urutan kedua yang paling efektif setelah brodifakum. Fluokumafen secara kimia berhubungan dengan brodifakum. Tidak dapat larut dalam air, sedikit larut dalam alkohol, dan larut dalam aseton. Bentuk fisik racun ini adalah bentuk padatan seperti buah petai berwarna biru. Yang kedua, difetialon. Difetialon merupakan racun antikoagulan generasi kedua. Difetialon merupakan antikoagulan yang digunakan sebagai rodentisida. Yang ketiga, difenakum. Difenakum merupakan antikoagulan dari tipe antagonis vitamin K 4-hidroksikumarin. Difenakum ini memiliki efek antikoagulan dan digunakan secara komersial sebagai rodentisida. Yang keempat, kumatetralil. Kumatetralil efektif terhadap spesies tikus yang resisten terhadap racun antikoagulan. Yang kelima, bromodiolon. Bromodiolon merupakan jenis rodentisida yang digunakan untuk mengendalikan hewan pengerat pada bidang pertanian dan bekerja dengan cara mengganggu peredaran darah normal. Bromadiolon termasuk racun antikoagulan generasi kedua yang efektif terhadap tikus dan hewan pengerat lainnya.
Racun ini juga diproduksi dalam bentuk tepung atau bubuk. Bentuk fisik racun ini adalah seperti balok berwarna merah. Bromadiolon tidak mudah larut dalam air. Keenam, warfarin. Warfarin merupakan rodentisida antikoagulan generasi pertama. Warfarin memiliki dosis fatal lebih besar dari 5-20 mg per hari untuk lebih dari 5 hari. Yang ketujuh, klorofasinon. Klorofasinon merupakan senyawa terhalogenasi yang bersifat toksik, rekalsitran, dan persisten di alam karena adanya gugus halogen yang terikat pada struktur fenol dasarnya. Klorofasion atau klorofenol C6H4OHCl sebagai polutan bersifat racun pada konsentrasi yang relatif rendah dan bersifat karsinogenik. Dan yang kedelapan, brodivakum. Brodivakum merupakan salah satu rodentisida antikoagulan generasi kedua yang potensial, efektif terhadap spesies tikus yang resisten terhadap rodentisida jenis warfarin. Brodivakum juga merupakan produk yang hampir tidak dapat larut dalam air. Bentuk fisik racun ini adalah blok dengan warna hijau dan biru, sedangkan bentuk asli racun ini berupa bubuk putih. Brodivakum bekerja sebagai antikoagulan yang tidak langsung mematikan tikus, termasuk juga terhadap strain tikus yang tahan terhadap racun antikoagulan jenis lainnya. Cara kerja racun ini adalah dengan mengganggu kerja vitamin K dalam proses pembekuan darah. Adapun beberapa contoh produk rodentisida antikoagulan. Yang pertama adalah sidarat 0,005 bb. Sidarat merupakan formula umpan beracun rodentisida antikoagulan berupa umpan siap pakai berbentuk blok berwarna kebiru-biruan yang mengandung bahan aktif brodivakum 0,005%. Bahan aktif brodivakum termasuk dalam golongan kaumarin antikoagulan yaitu hidroksiqaumarin. Yang kedua adalah klerat. Klerat merupakan rodentisida atau racun tikus antikoagulan berbentuk umpan padatan atau wax block. Segi empat berwarna hijau kebiru-biruan berisi butiran beras. Siap dipakai untuk mengendalikan tikus sawah Ratus argentiventer, tikus semak Ratus thiomanicus, dan tikus rumah Ratus diardi. Keunggulan dari produk klerat ini yaitu rodentisida ini memiliki efek racun yang ampuh terhadap hama sasaran, tidak berbau, serta ramah lingkungan. Produk yang ketiga yaitu Strom 0,005 bb. Strom merupakan rodentisida antikoagulan berbentuk blok berwarna biru berupa umpan siap pakai untuk mengendalikan tikus pada pertanaman padi sawah, atau tikus sawah dan tikus belukar, dan kelapa sawit atau tikus pohon. Produk yang keempat yaitu Petrokum 0,005 bb. Petrokum merupakan rodentisida atau racun tikus antikoagulan berbentuk umpan padatan atau wax block segi empat berwarna hijau kebiru-biruan berisi butiran beras. Siap dipakai untuk mengendalikan tikus sawah, Ratus argentiventer, tikus semak Ratus thiomanicus, dan tikus rumah Ratus diardi. Jadi, itulah tadi beberapa penjelasan singkat mengenai rodentisida antikoagulan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.